Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Yesi Tricayani Sinaga, NPM 1801010002. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, peranan, dan komponen dalam kurikulum. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Inggris yaitu kurikulum yang diadaptasi dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurere yang berarti tempat bertanding. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan tentang tujuan, isi, dan materi pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan secara umum, pengertian dari kurikulum adalah kurikulum merupakan sekumpulan mata pelajaran yang berada dalam suatu institusi pendidikan untuk mengarahkan proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik dan teratur. Jadi kurikulum ini sebagai patokan dalam pembelajaran di sekolah. Oke, kita lanjut, kita masuk ke bagian yaitu fungsi dari kurikulum. Yang pertama itu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini yaitu kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Contohnya itu perubahan kurikulum yang ada di Indonesia mempunyai perubahan 11 kali dan pada saat ini yaitu pendidikan menggunakan kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13. Yang kedua, fungsi integrasi. Fungsi integrasi ini yaitu kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegrasi di masyarakat. Contohnya itu kemampuan siswa yang diutamakan yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk siswa nantinya setelah selesai menempuh pembelajaran mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga itu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini yaitu kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Contohnya dalam pembelajaran SD itu tidak semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama, tetapi ada siswa yang pintar, ada yang masih belajar, tetapi tidak semua peserta didik itu mempunyai pengetahuan atau keterampilan yang sama. Dengan demikian, kurikulum mampu menerima atau menghargai perbedaan antara peserta didik tersebut. Yang keempat yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan sebagai alat pendidikan kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Contohnya, kurikulum itu mempersiapkan peserta didik untuk ke jenjang pendidikan yaitu seperti di SD. Jadi kurikulum itu mempersiapkan pendidikan berikutnya yaitu menuju ke SMP. Sedangkan dalam SMA atau SMK, kurikulum itu mempersiapkan peserta didik untuk langsung berinteraksi atau langsung beradaptasi dengan masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan
untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Contohnya itu yang sering kita temui yaitu di SMA dan di SMK, di mana peserta didik itu disuruh memilih satu jurusan untuk diselesaikannya. Contohnya di SMA yaitu memilih jurusan IPS atau IPA, sedangkan di SMK itu banyak yang saya ketahui yaitu teknik kemesinan, teknik komputer atau akuntansi, dan banyak lagi. Yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi diri seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya, yaitu di mana kurikulum ini mengajak siswa untuk aktif dalam pembelajaran atau meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Selain dari fungsi kurikulum tersebut, kurikulum juga berfungsi untuk pendidik atau guru. Fungsi kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Fungsi kurikulum di sini juga bisa disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Fungsi kurikulum juga ada, yaitu fungsi bagi orang tua. Orang tua tentunya menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pendidikan anaknya. Oleh karena itulah, fungsi kurikulum pun sangat berpengaruh bagi orang tua peserta didik. Orang tua merupakan sosok yang harus bersinergi dengan pihak sekolah dalam membentuk karakter maupun pembelajaran ilmu bagi peserta didik. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan untuk tahu kurikulum yang dipakai oleh sekolah anaknya bersekolah, karena nantinya orang tua juga harus menuntun dan memberikan pengajaran pada anaknya sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan atau diterapkan dalam sekolah yang anaknya tersebut bersekolah. Selain itu, fungsi kurikulum lainnya bagi orang tua adalah sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Jadi, orang tua juga bisa mengevaluasi anak maupun sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan, yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok. Bagi sekolah tentunya dalam ruang lingkup sekolah dan dinas pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih besar. Contohnya itu penyesuaian antara sekolah yang SD Negeri 01 dengan SD Negeri 02 itu harus memiliki penyesuaian dalam kurikulum. Selain itu, hal ini juga dapat menyesuaikan pendidikan yang memang dibutuhkan di sekolah dan tempat yang tentunya memiliki letak geografi, keadaan sosial, dan budaya masing-masing, di mana kan di Indonesia itu memiliki berbagai ragam budaya dan sebagainya, dan juga tentunya menjadi pertimbangan dalam pendidikan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu peranan kurikulum. Peranan kurikulum ada 3, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif,
dan peranan kritis dan evaluatif. Yang pertama itu peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa dengan demikian peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Yang kedua itu peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan sesuatu potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan maupun pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta berpikir baru yang dibutuhkan. Atau adanya revolusi 4.0. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena itu, peranan kurikulum itu hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan yang baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut kepada peserta didik. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari 5. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum, yang kedua materi kurikulum, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima yaitu evaluasi. Dalam tujuan pembelajaran yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua itu materi kurikulum. Kurikulum mengandung materi yang berupa serangkaian bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Adapun kriteria dari materi tersebut antara lain sesuai dengan perkembangan siswa serta bermakna bagi mereka. Yang kedua, merupakan pengetahuan ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga, merupakan cerminan dari kenyataan nasional. Yang keempat, penunjang tercapainya tujuan dari pendidikan. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama itu teori, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi, dan yang keempat prinsip, kelima prosedur, keenam fakta.
Kita masuk yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi yang dilaksanakan dalam suatu pendidikan mungkin berbeda-beda dengan pendidikan lain, bergantung pada beberapa faktor seperti sumber daya alam dan manusia. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresivisme. Menurut kalangan progresivisme, yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik secara aktif menentukan materi dan tujuan belajarnya sesuai dengan minat dan kebutuhannya, sekaligus menentukan bagaimana cara-cara yang paling sesuai untuk memperoleh materi dan mencapai tujuan belajar. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendapat dukungan dari kalangan rekonstruktivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok. Dengan demikian, seharusnya dalam pembelajaran itu menggunakan strategi di mana siswa lebih aktif dibandingkan dengan guru agar siswa lebih memahami materi yang dipelajari. Kita masuk ke pembahasan yang keempat ini yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum yaitu yang memuat tentang mata pelajaran yang terpisah, mata pelajaran berkorelasi, bidang studi, program yang berpusat pada anak, inti masalah, elektrik program. Elektrik program ini yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang terpusat pada mata pelajaran dan peserta didik. Selanjutnya yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari beberapa kriteria, indikator, kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan atau feasibility program. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum tersebut, di mana dalam evaluasi ini dapat ditentukan apakah kurikulum itu baik digunakan atau tidak, atau apakah kurikulum itu perlu perubahi untuk mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, demikian yang bisa saya paparkan tentang materi, fungsi, peranan, dan komponen kurikulum. Dalam perkataan saya yang salah, pertama saya meminta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.